Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Rabu, kita belajar subtema 4 PB 6. Tema 1 subtema 4 PB 6. Ini pelajaran kita yang terakhir untuk buku tema 1. Berarti besok hari Kamis kita sudah masuk ke tema 2 dengan subtema 1 PB1 ya. Jadi hari ini kita belajar buku tema satunya yang terakhir karena ini sudah subtema 4 PB6. Baiklah anak-anakku semuanya, ini masih tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin Ibu telah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami, yaitu dengan cara umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma atau agar tinggal, geragi, ya semuanya sudah Bu Dini jelaskan. Sudah pakai contoh-contohnya, sudah pakai gambar-gambarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan tapi secara buatan. Oke, akan Bu Dini akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan melalui slideshow materi yang akan Bu Dini sampaikan. Tolong perhatikan anak-anakku semuanya ya. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini Bu Dini akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu tema 1 subtema 4 PB6 halaman 196. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu adalah macam-macam cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yang pertama yaitu menyambung, mencangkok, stek, dan menempel. Nah, untuk pada kesempatan ini anak-anakku semuanya, yang akan kita bahas itu adalah cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu adalah menyambung. Jadi, kita khusus membahas tentang menyambung, mencangkok, stek, dan menempel. Tapi untuk hari ini, materi yang sesuai dengan di buku temanya, yang akan dibahas itu adalah menyambung. Menyambung tanaman. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas pada dua tanaman yang sejenis. Jadi batang bawah dan batang atas, nih lihat ya. Nih ya, batang bawah dan batang atas. Nah, ini anak-anakku semuanya ya, batang atas, dan batang bawah. Nih, batang atas dan batang bawah ya. Nah, ini dari dua tanaman yang sejenis, Jadi bukan dua tanaman yang tidak sejenis, tapi dua tanaman sejenis. Misalnya mangga dengan mangga golek sama mangga apa? Kan sama-sama mangga ya, sejenis. Jadi dianya batang atasnya sama batang bawahnya. Ini dikupas ya anakku ya. Nah, dikupas. Nah, ini yang batang atasnya juga dikupas ya. Ini nanti disambung. Nah, jadi di sini yang sambungan ini nanti ya, dililit, ditutup boleh sama plastik, boleh sama sabuk kelapa ya, boleh sama plastik yang hitam, boleh hasil yang ini ya. Nah, itu oke ya. Tadi ya pengertiannya, kita kembali ke awal. Nih, jadi menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas pada dua tanaman yang sejenis. Nah, itu adalah pengertian menyambung. Sekarang apa Bu Dini tujuan menyambung? Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman. Nah, tadi kan kata Bu Dini ada dua tanaman tadi kan? Ada dua tanaman. Nih misalnya ini tanaman, misalnya mangga golek, ini mangga harum manis ya. Dia mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Mangga harum manis apa keunggulannya? Mangga golek apa keunggulannya? Nah, nanti disambung, ini diambil ya, ini disambung. Jadi mempunyai dua keunggulan yang sama, yang lain. Tapi dari tanaman yang
dari tanaman yang sejenis ya. Nah, itu dari 2 tanaman yang sejenis. Yang ketiga apa keuntungannya? Keuntungannya dengan menyambung adalah memperoleh tanaman yang bermutu tinggi. Nah, jadi kita nanti akan memperoleh tanaman mangga yang harum manis dengan mangga yang dengan mangga golek, berarti akan menghasilkan hasil yang lebih enak lagi ya. Yang kedua, akar dan batangnya tambah kuat. Akar dan batangnya tambah kuat. Yang ketiga, buahnya enak dan lebat. Jadi hasil dari menyambung tanaman tadi akan menghasilkan buah yang enak karena mempunyai tanamannya mutunya mempunyai keunggulan sendiri-sendiri, dan lebat, buahnya jadi lebat. Itu adalah menyambung. Jadi apa arti menyambung? Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas pada 2 tanaman yang sejenis. Tujuannya untuk apa? Menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman. Tujuannya, keuntungannya apa? Memperoleh tanaman yang bermutu tinggi, akar dan batangnya kuat, buahnya enak dan lebat. Nah, ini contoh tanaman yang bisa disambung. Contoh tanaman yang bisa dengan cara menyambung: bunga mawar, singkong, jeruk, jambu, dan lain-lainnya ya. Nah, ini contoh cara menyambung tanaman, halaman 197. Halaman 197. Ini gambar punyanya Bu Dini. Kalau pengen lebih jelasnya bagaimana cara menyambung tanamannya, itu halaman 197. Ya, halaman 197 anak-anakku semuanya ya. Nih, halaman 197. Nah, ya. Itu halaman 197. Jadi caranya pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Nah, ini tumbuhan 1. Nah, ya, tumbuhan 1. Yang kedua, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Jadi tumbuhan 1 itu bagian bawahnya dibuat, tumbuhan satunya ya dipotong. Lalu tanaman yang 1, tumbuhan yang 1 dan tumbuhan yang 2 disambungkan. Ada bagian atas, ada bagian yang bawah. Jadi ada yang bawah, ada yang atas, disambungkan. Nah, ikatlah kedua batang tersebut. Nah, jadi diikat ini ya, tapi diisi dulu ini dengan tanah, nanti ditutup dengan sabuk. Nah, ya, atau diikat, boleh diikat, langsung diikat boleh. Ini diikat ya. Nah, itu adalah cara menyambung tanaman. Jadi ini adalah gambar menyambung tanaman. Kalau pengen lebih jelasnya, itu dibuka halaman 197. Hasil penyambungannya seperti ini nanti. Nih, dia akan tumbuh akar. Nah, akar ini nanti akan bisa kita potong, kita tanam di tempat polybag. Oke ya. Nah, itu adalah cara menyambung tanaman. Nah, cara menyambung tanaman, cara kita menyambung tanaman tidak mungkin kita kerjakan sendiri, benar nggak? Tidak mungkin kita mengerjakan sendiri anak-anakku semuanya ya. Kenapa? Karena kalau kita sendiri, kita akan bingung mana dulu yang mau kita potong, tumbuhan mana dulu yang akan kita potong. Sudah itu alat-alatnya apa saja yang mau kita siapkan. Nah, jadi makanya dalam pekerjaan apapun, dalam melakukan kegiatan apapun harus saling kerjasama. Kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja, bisa dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal masyarakat, dengan lingkungan tetangga ya. Nah, tapi kerjasamanya, ingat, kalau yang kerjasama di sekolah bukan dengan kerjasama mengisi ulangan atau kerjasama dalam mencontek pekerjaan rumah, bukan ya. Di sini adalah cara kerjasama yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tanpa harus merugikan orang lain. Nah, kerjasama yang sering kita lakukan itu di rumah itu pasti adalah kerjasama di lingkungan keluarga. Misalnya kita sering berbagi pekerjaan, berbagi tugas dengan anggota keluarga. Misalnya kalian ada ayah, ada ibu, atau ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Kalian kerja sama. Biasanya kita itu kumpul di hari Sabtu, kita kumpul semua karena Senin sampai Jumat orang tuanya kan pada kerja tuh. Ya enggak? Nah, makanya kita kumpul di hari Sabtu sama hari Minggu. Itu adalah harinya keluarga. Nah, kita sering biasanya hari Sabtu sama hari Minggu itu mulai beberes rumah, mulai mengerjakan pekerjaan rumah.
ada mama kerjanya apa, misalnya dia ke pasar, papanya misalnya cuci mobil, kakaknya bantuin papanya, misalnya mamanya pulang dari pasar, yang perempuan nolongi mamanya habis dari pasar. Nah, itu namanya kerjasama di lingkungan keluarga. Ya, di keluarga itu harus ada kerjasama supaya keluarga itu menjadi solid, damai, tentram, dan saling menghargai. Nah, ini manfaat kerjasama yang sering kita lakukan di lingkungan keluarga. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling menyayangi dan menghargai antar keluarga. Pekerjaan rumah cepat selesai, meringankan pekerjaan karena adanya saling tolong menolong. Contohnya tadi, misalnya kita mau menyambung tanaman. Tadi kan kita kembali menyambung tanaman tadi. Tidak mungkin kita sendiri kan, mau motong, mau cari tanamannya di mana. Tadi akhirnya kita minta tolong bantuan kakak. Kakak juga bingung, minta tolong bantuan sama papanya. Jadi kerjasama itu harus ada, nak, karena kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang masih membutuhkan orang lain, walaupun dalam lingkungan keluarga, ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari orang lain, karena kita ini hidupnya sosial, adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, yang tidak bisa berdiri sendiri, ya, yang tidak bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan sendiri. Tapi ingat pesan Bu Dini satu, jangan melaksanakan pekerjaan kerjasama itu di luar yang tidak membuat kalian mandiri, ya, jangan, ya, itu aja. Jadi jangan membuat kalian selalu bergantung kepada mamanya, bergantung kepada kakaknya, bergantung kepada nih. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan sendiri. Oke ya, anak-anak semuanya ya, kerjasama. Itu namanya kerjasama. Jadi kerjasama itu menumbuhkan rasa saling menyayangi. Dengan kerjasama kita tambah dekat. Dengan kakak dekat, dengan mama dekat, dengan papa dekat, ya, dengan dekat kita akan sayang, menghargai, ya, itu. Nah, nih ya, tugas tema 1, subtema 4, PB 6, Bahasa Indonesia. Carilah arti dari kata dalam kamus Bahasa Indonesia berikut ini dan buatlah kalimatnya. Ya, misalnya menempel, itu ada di halaman, kalau pengen contohnya, cara mengerjakannya, itu di halaman 200, halaman 200, anak-anakku semuanya. Nih, halaman 200. Nah, ya, halaman 200 ya, masih paham ya? Halaman 200. Menyambung, arti katanya menggabungkan atau menambah supaya menjadi lebih panjang. Jadi menyambung, arti katanya apa? Menyambung, menggabungkan atau menambah supaya menjadi lebih panjang. Kalimatnya apa? Ayah menyambung tali yang putus. Jadi tidak harus kita membuat kalimat menyambung itu dengan kalimat yang berhubungan dengan tumbuhan, boleh dengan kalimat yang lain, ya. Misalnya menyambung artinya menggabungkan atau menambah supaya menjadi lebih panjang. Misalnya ayah, misalnya ibu menyambung pekerjaan yang belum selesai. Nah, boleh. Ibu menyambung pekerjaan yang belum selesai, atau ibu menyambungkan benang yang putus, boleh, ya. Jadi yang penting ada kata menyambungnya, sudah itu cari arti katanya. Nah, tugasnya ini adalah kalian cari arti kata menempel. Apa arti kata menempel? Lalu buat kalimatnya. Yang kedua, mencangkok. Apa arti kata mencangkok? Lalu buat kalimatnya. Stek, apa arti kata stek? Buat kalimatnya. Kalau misalnya, Bu, boleh enggak, Bu, berhubungan dengan tumbuhan? Boleh. Membuat kalimat itu bebas, mau dengan tumbuhan boleh, ya, berhubungan dengan yang kita bahas tadi boleh, atau di luar itu juga, asalkan yang penting ada kata mencangkoknya. Nah, untuk tugas PKN-nya halaman 202 itu mari berlatih, ya, halaman 202 mari berlatih. Oke, anak-anakku semuanya, Ibu ulangi tadi kalimatnya, ya. Ini halaman Bahasa Indonesia tadi. Carilah arti dari kata dalam kamus Bahasa Indonesia berikut dan buatlah kalimatnya. Menempel. Nih, halaman. Ada di halaman 200. Halaman 200. Ya, halaman 200 nih ya. Nah, ya. Di sini berarti di sini kalian tulis menempel. Arti katanya apa? Buat kalimatnya. Sudah itu misalnya mencangkok. Arti katanya apa? Buat kalimatnya. Stek.
arti katanya apa, buat kalimatnya. Oke anak-anak semua ngerti ya. Jadi kerjakan di halaman 200. Nah untuk HPKN, itu untuk PKN itu halaman 202. Ini halaman 202. Nah ini halaman 202. Menyebutkan berdasarkan bacaan sebelumnya, dapatkah kamu menyebutkan pekerjaan apa saja yang dapat kamu lakukan sampai. Jadi pekerjaan apa saja yang bisa kalian lakukan dalam membantu orang tua. Misalnya satu apa? Mencuci mobil. Misalnya apa? Mencuci motor. Misalnya apa? Membantu ibu memasak. Misalnya menyapu, mengepel. Nah, itu kalian kasih apa aja yang bisa kalian lakukan membantu pekerjaan orang tua. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Oke ya. Nah, yang di bawahnya, perhatikan kegiatan-kegiatan pada gambar berikut. Tuliskan apa yang seharusnya kamu lakukan jika melihat kejadian tersebut. Nah, ini misalnya, ibu lagi melipat pakaian. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan dalam hal membantu? Nah, kalian buat di sini apa yang akan kalian lakukan bila melihat orang tuanya lagi sedang melipat pakaian. Nih, misalnya ini ada temen yang jatuh, kita pakai sepeda, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita nanti biarkan aja atau menolongnya? Nah, itu dibuat kalimatnya. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan apabila kalian melihat kejadian seperti ini? Apabila kalian melihat kejadian seperti ini, itu untuk PKN-nya. Jadi, tugas hari ini untuk tema Tema 1, subtema 4 PB6 itu ada 2 mata pelajaran, Bahasa Indonesia sama PKN. Bahasa Indonesia adalah tentang mencangkok, tugasnya adalah halaman 200, mencari arti kata yang sudah Budini tentukan dan buatlah kalimatnya. Yang kedua PKN tentang manfaat kerjasama di lingkungan keluarga. Oke anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini Budini cukupkan. Semoga materi yang Budini sampaikan ini bisa kalian terima, kalian pahami, dan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.